Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai untuk pelajaran hari ini tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Yang menyusun adalah tim guru fisika SMA Kusuma Bangsa, Yosep Indra Waluyo. Baik, kita pelajari dulu yang pertama tentang pengertian fisika. Pengertian fisika secara umum itu merupakan ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari tentang gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Ini pengertian umum secara dari fisika, ya. Kalau pengertian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, fisika adalah ilmu alam, ilmu tentang zat dan energi, seperti panas, cahaya, bunyi, ilmu yang membahas materi, energi, dan interaksinya. Ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Menurut pengertian fisika secara ontologi itu apa? Ontologi itu adalah studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Maka fisika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan sains yang mempelajari sesuatu yang konkret dan dapat dibuktikan secara matematis dengan menggunakan rumusan-rumusan atau persamaan yang didukung adanya penelitian yang terus dikembangkan oleh para fisikawan. Itu menurut ontologi, secara ontologi, ya, pengertiannya fisika secara ontologi. Kita lanjutkan. Pengertian fisika secara epistemologi. Apa itu epistemologi? Adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Maka kita lihat fisika itu dari pengamatan dalam eksperimen dan telaah teori. Keduanya tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu sama lain. Untuk sesuatu yang baru, teori bergantung pada hasil eksperimen. Tetapi di sisi lain, arah eksperimen dipandu dengan adanya teori. Nah, asal mulanya dari fisika itu dari berbagai pertanyaan yang timbul dalam benak manusia mengenai segala apa yang ada dan terjadi di alam ini. Ini adalah fisika. Jadi secara asal-usulnya, sifatnya, karakternya, dan jenis pengetahuannya. Oke. Berikutnya, pengertian fisika secara aksiologi. Apa itu aksiologi? Yaitu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Maka fisika itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengerti bagian dasar dari benda-benda dan interaksi antara benda-benda. Kemudian untuk menerangkan gejala alam, perkembangan ilmu fisika dalam kehidupan manusia telah membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, itu pengertian fisika secara aksiologi. Itu ya. Jadi pengertian fisika ada banyak pengertiannya berdasarkan bidang-bidangnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tujuan fisika kita saat ini untuk apa kita belajar? Secara sederhana tujuan kita belajar fisika adalah yang pertama untuk memahami ilmu fisika sesuai kedalaman mata pelajaran. Nanti kalau kuliah ya mata kuliah. Yang kedua, untuk bisa berkarya dan berinovasi bagi ilmu fisika seperti melakukan penelitian. Yang ketiga, untuk bisa menerapkan fisika dan mengimplementasikan ke bidang yang lain. Jadi menerapkannya ke bidang yang lain. Yang keempat, nah ini salah satunya Bapak sudah ya, untuk menjadi guru fisika atau dosen fisika.
Oke. Itu ya, jadi tujuan kita belajar fisika seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada hakikat fisika. Hakikat fisika ada 3, nanti kita pelajari. Yang pertama, fisika sebagai produk. Kemudian yang kedua, fisika sebagai proses. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Oke, kita pelajari dulu yang pertama. Fisika sebagai produk. Apa wujudnya fisika sebagai produk? Fisika sebagai produk itu menghasilkan kumpulan pengetahuan. Berupa apa? Fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Oke. Nah, ini adalah produknya dari fisika. Kemudian yang kedua, fisika sebagai proses. Proses dalam pengembangan ilmu fisika itu berkaitan dengan fenomena yang ada, gejala alam yang ada, kemudian diduga ada apa di sana. Kemudian setelah itu diamati, diukur dengan menggunakan pengukuran, setelah itu diselidiki, dan baru kita publikasikan. Itu adalah proses yang terjadi dalam pembelajaran fisika. Jadi sebelum dipublikasikan, diberitahukan ke semua orang, maka harus ada fenomena yang terjadi, dugaan awal yang kita temui, kemudian diamati, diukur, diselidiki, dan baru dipublikasikan ke semua orang. Nah, yang ketiga, fisika sebagai sikap. Orang belajar fisika, maka sikap yang akan didapatkan di dalam belajar fisika yaitu yang pertama adalah rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar. Yang kedua, diiringi dengan rasa percaya diri, sikap objektif, jujur, dan terbuka di dalam melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir, mau mendengarkan pendapat orang setelah hasil itu dipublikasikan. Atau bisa jadi pada saat proses fisika itu terjadi, maka kita harus mendengarkan pendapat orang dalam meneliti. Baik, itu ya. Jadi itulah yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran fisika. Fisika bisa menjadi proses kita. Kemudian fisika ada produknya. Dan fisika menghasilkan sikap-sikap yang tadi disebutkan. Jujur, rasa ingin tahu, percaya diri, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke, ini dari hakikat fisika. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan masuk bagaimana kita membuat prosedur ilmiah atau bisa dikatakan membuat laporan praktik. Ya. Maka ini adalah bagian utamanya, ada 7 hal. Yang pertama, judul. Ini harus ada. Dalam membuat laporan harus ada judulnya. Setelah kita menentukan judul, yang pertama yaitu tujuan. Kita menjelaskan tujuan dari percobaan atau praktik yang kita lakukan. Tujuan ini harus mengacu pada judul yang kita buat. Yang kedua, dasar teori. Dasar teori ini adalah teori apa yang digunakan, rumusannya, dan pengetahuan dasar apa yang digunakan yang mengacu pada judul. Yang ketiga, alat dan bahan. Alatnya dan bahannya. Alat itu apa? Adalah bahan yang digunakan untuk mengukur benda. Sedangkan bahan itu adalah benda yang diukur. Yang keempat adalah cara kerja. Tahapan langkah-langkah kerja di dalam kita melakukan praktiknya atau percobaannya.
Yang kelima, data hasil praktik yang didapatkan berdasarkan percobaan. Ini data asli, data yang sesungguhnya, data yang jujurnya yang kita tampilkan. Setelah itu, yang keenam, kita ambil kesimpulan berdasarkan dari hasil praktik yang dihubungkan dengan tujuan dari praktik ini dan dasar teorinya. Oke? Nah, ini Bapak buatkan satu contoh dari percobaan atau praktik massa jenis. Nah, massa jenis, ini judulnya. Kemudian yang berikutnya tujuannya apa? Yang pertama adalah mengukur massa dan volume benda. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui kandungan massa jenis yang ada dalam benda tersebut. Yang kedua, dasar teori. Massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Itu rumusnya. Nah, ini datanya tentang massa jenis benda. Nah, massa jenis benda. Seng, massa jenisnya ini 7,4 gram per centimeter kubik. Kuningan 8,4 gram per centimeter kubik dan seterusnya. Nah, tahapan kerjanya yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah bahannya, batu. Yang kedua, alatnya adalah neraca dan gelas ukur. Kalau kalian nanti tambahkan gambar, boleh silakan, itu lebih baik. Yang keempat, prosesnya atau cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama adalah menimbang massa benda dengan menggunakan neraca. Kalian nanti boleh kalian buat gambar neracanya, kemudian menimbang bendanya di situ, silakan. Oke, yang kedua, mengukur volume benda dengan menggunakan gelas ukur. Nanti kalian tampilkan gambar gelas ukur, kemudian dimasukkan bendanya. Yang ketiga, 4.3, menghitung massa jenis benda. 5. Hasil. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, massa benda adalah 6,4 gram dan volume benda 2 cm kubik. Massa benda yang didapatkan adalah massa dibagi volume 16,4 dibagi 2, 8,2 gram per centimeter kubik. Maka nilai massa jenis benda ini mendekati massa jenis kuningan. Nah, kita lihat. Yang keenam, kita bisa simpulkan berdasarkan hasil percobaan dan pengukuran, massa dan volume benda didapatkan. Massa benda adalah 16,4 gram dan volume benda adalah 2 cm kubik. Diperoleh massa jenis benda adalah 8,2 gram per centimeter kubik dan mendekati data baku massa jenis kuningan yaitu 8,4 gram per centimeter kubik. Maka dapat disimpulkan dari hasil percobaan itu bendanya adalah kuningan. Seperti itulah contoh dari bagian atau cara membuat laporan praktikum. Oke. Nah, nanti kalian akan membuat laporan praktikum seperti ini. Nanti akan Bapak berikan tugasnya, silakan kalian amati. Oke, seperti itu saja yang bisa Bapak berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.